Kita lihat berita Polsek Ketunggal Tengah tegaskan ya komitmen dalam penindakan peti. Kita lihat beritanya. Polsek Ketunggal Tengah menanggapi pemberitaan mengenai aktivitas penambangan emas tanpa izin peti di Sungai Nanga Merakai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang disebut beroperasi dekat dengan Mapolsek. Kapolsek Ketunggal Tengah menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pembiaran dan terus berupaya menindak aktivitas ilegal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kapolsek Ketunggal Tengah Ibtu Supriyadi menyatakan bahwa sejak adanya laporan terkait aktivitas peti di wilayah tersebut, pihak kepolisian telah melakukan berbagai langkah penindakan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak negatif dari peti. Nah, betul ya. Kami tidak tinggal diam. Setiap ada laporan atau informasi masyarakat, kami langsung menindaklanjuti dengan patroli dan sosialisasi. Namun dalam menangani peti, kami juga harus mempertimbangkan pendekatan hukum dan melibatkan berbagai pihak terkait agar solusi yang diambil bisa efektif dan berkelanjutan, ujar Pak Kapolsek. Ya, tetap semangat ya Kapolsek, tetap semangat ya kawan-kawan kepolisian yang ada di Ketunggal Tengah untuk mengayomi masyarakat dan memberi penjelasan. Nah, lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menekan aktivitas peti. Mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Betul sekali ya. Pemerintah daerah juga beberapa waktu lalu sudah mengingatkan terkait aktivitas yang sama ini ya, termasuk bupati, wakil bupatinya kan. Nah, kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik. Penindakan secara langsung memang diperlukan, tapi pendekatan ya, nah ini ya, persuasif juga penting agar masyarakat memahami bahwa peti dan dampaknya terhadap lingkungan, tambahnya. Nah, ini mantap ini Kapolsek ini ya, betul-betul mengayomi dan memberikan masukan kepada masyarakat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Terus sungai kita kan, sungai kita makin lama makin dangkal. Coba kalau misalnya sungai itu dikeruk, tapi limbahnya jangan dibuang ke sungai, buangnya ke darat, tanah-tanah yang kira-kira tidak merusak tanah orang kan, untuk mengeruk sungai gitu, tapi untuk membersihkan sungai. Saya rasa dampak baiknya juga ada terhadap kebersihan sungai kan begitu. Kapolsek juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan aktivitas ilegal kepada pihak kepolisian agar tindakan dapat segera dilakukan. Ia menegaskan bahwa kepolisian akan terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Ketunggal Tengah. Ya, ini kita lihat. Ya, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak
terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Jika ada informasi terkait peti atau kegiatan ilegal lainnya, silakan laporkan kepada kami agar bisa segera ditindaklanjuti, ucapnya ya. Tutupnya. Nah, ini ya. Dengan adanya langkah-langkah ini, Polsek Ketungau Tengah memastikan bahwa mereka tetap berkomitmen dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya, ya, serta tidak memberikan ruang bagi aktivitas ilegal seperti peti, ya. Nah, ini kita lihat berita-berita di sini. Nah, tetap semangat ya. Nah, nih di sungai, kayaknya di sungai Ketungau ya. Sungai Ketungau. Nah, kalau di sungai ini memang sudah lama baik pun di Kapuas, Sungai Ketungau, atau sungai-sungai yang lainnya di Kalimantan Barat ini memang dampak aktivitas seperti ini memang sangat luar biasa terhadap kedangkalan sungai. Ya, kalau saya ini membahas terkait dangkalnya sungai. Ya, coba kepada kawan-kawan yang mencari makan di sungai ini, ya dibantulah, karena sungai ini, apalagi kalau Sungai Ketungau itu digunakan aktivitas UMKM, usaha kecil menengah, kapal-kapal motor-motor Bandung melewati sungai ini. Kadang-kadang mereka bilang, kawan-kawan bilang ya, supir-supir motor Bandung itu alur itu mereka bilang berpindah-pindah. Beda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu alur itu tidak berpindah-pindah karena memang sudah dibuat sungai secara alami alurnya. Tapi dengan adanya aktivitas yang berantakan, jadi alur sungai ini berpindah-pindah sehingga menyebabkan susahnya aktivitas usaha kecil menengah atau yang membawa motor Bandung. Bayangkan, nah, sungai ini bisa dilewati oleh motor Bandung yang bermuatan di atas 100 ton. Nah, atau ponton-ponton, pokoknya lebih banyak lah angkutan barang-barang lewat sungai dibandingkan lewat darat. Itu bayangkan kan, kalau satu motor Bandung itu mau berapa buah truk, mungkin mau 20 truk barang yang ada di situ, atau 20-30 truk kalau motor Bandungnya yang muat sampai ratusan ton kan, sampai di atas 100 ton. Bayangkan satu truk paling 8 ton. Nah, satu truk kan begitu. Nah, inilah kita lihat, kalau menurut pendapat saya, misalnya ada yang mengeruk sungai ataupun ada yang menyedot pasir, ada yang mengambil pasir ya. Nah, kalau yang mengambil pasir mungkin dampaknya baik juga buat sungai, karena menggerok dasar sungai sehingga sungai itu jadi dalam, sehingga kita ini berpotensi banjir itu sangat kecil. Sangat kecil. Nah, kalau sungai itu dangkal, hujannya lebat, jadi sungai itu dangkal, tidak siap untuk menampung air hujan. Nah, jadi bisa berdampak kepada kita semua. Kita ini bisa kena banjir, apalagi kayak hari ini air juga udah mulai naik kan, udah mulai banjir. Tapi saya lihat udah beberapa tahun ini kita khususnya di daerah Ketungau belum pernah yang namanya banjir seperti belasan tahun yang udah lalu. Belasan tahun yang udah lalu pernah banjir bandang yang sangat besar di wilayah ini kan. Tapi sepertinya tahun ini belum, masih dikatakan jauh daripada belasan tahun yang udah lalu. Nah, ini kita sangat mendukung juga langkah-langkah kepolisian untuk menertibkan, untuk selalu memberitahu masyarakat
banyak ya, supaya semuanya bisa tertib, bisa tentram, bisa damai, dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan kita bersama. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi, kan gitu, Pak? Siapa lagi? Kitalah yang asli pribumi di sini, kitalah yang kelahiran di sini, kitalah yang hidup matinya di sini. Ya, hidupnya di sini, matinya juga di sini kita. Kita harus menjaga lingkungan kita sama-sama, menjaga sungai kita sama-sama, supaya ya sungai kita juga bersih, ya. Angkutan-angkutan yang melewati sungai juga nyaman, kan? Ya, jadi seperti zaman dulu. Zaman dulu air ini ya di sungai ini zaman dulu tempat kita berbolak-balik dari Ketungau Tengah ke Ketungau Hulu ke Ketungau Hilir. Ya, zaman dulu kita langsung minum air di sungai tanpa dimasak. Saya dulu kalau sudah haus, ya, saya biasa bawa karet dari dalam Sungai Merakai ke Kecamatan Ketungau Tengah. Kalau saya mau minum, langsung saya minum di pinggir speed, ya, air speed itu. Langsung saya cebok ke mulut, saya minum. Nah, tapi kalau sekarang saya tidak berani minum air Ketungau nih. Tapi kalau zaman dulu betul-betul saya minum. Itu buktinya banyak, saksinya juga banyak. Paman bibi saya, ya, orang tua saya, bapak saya sendiri juga kalau mau minum langsung dia minum di pinggir perahu. Nah, disitulah nyamannya zaman dulu dari zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita tidak beli air galon, kita tidak bisa minum. Paling minum air hujan. Air hujan apalah dampak air hujan itu kan? Tentu ada dampaknya. Nah, lebih bagus kita minum air galon yang sudah pasti bersih. Nah, inilah cerita-cerita dulu. Kami ini lebih tahu karena usia ini sudah cukup panjang hidup di sini. Rekam jejak yang ada di Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, ya, kita ini tahu semua. Bagaimana perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu kita bisa minum air Sungai Ketungau, sekarang kita tidak bisa minum air Sungai Ketungau. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Kapolsek Ketungau Tengah dan jajarannya, tetap semangat, ya. Maju terus.